Selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali. Kita berjumpa di Sekolah Minggu Online Kelas Besar. Kak Laura selalu mendoakan adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan yang baik dan sehat dan selalu semangat ya untuk belajar. Kak Laura sangat senang kita masih bisa berjumpa walaupun secara virtual. Mari kita terus berdoa supaya suatu hari kita akan bisa kembali lagi di kelas sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kita patut bersyukur karena kita masih bisa bangun pagi. Badan kita masih segar, kita masih bisa menikmati ibadah di sekolah minggu online hari ini. Untuk itu, ayo semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita nyanyi lagu Dia Girangkanku. Ayo semuanya kita nyanyi dengan penuh semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik, kita awali ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang baik. Semalam kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami mau untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan mau ampuni dosa-dosa kami sehingga kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami dengan sungguh-sungguh memuji namamu dan dengan sungguh-sungguh juga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk mengenalmu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang punya sahabat? Atau biasanya disebut dengan teman dekat? Ayo angkat tangan. Wah, banyak yang punya sahabat. Kak Laura juga punya sahabat. Senang ya kalau kita punya sahabat. Kita bisa main bareng, kita bisa makan bareng, dan kita juga suka saling cerita-cerita. Nah, seorang sahabat yang baik tidak hanya hadir ketika kita saat senang, saat gembira, tapi sahabat yang baik juga pasti mau hadir saat kita sedang sedih, saat kita sakit, saat kita lagi bingung. Nah, sahabat yang baik pasti mau mendengarkan cerita kita. Tapi sahabat kita tidak bisa hadir setiap waktu adik-adik. Namun kita nggak perlu khawatir karena kita punya seorang sahabat yang selalu hadir. Saat kita tertidur pun ia ada. Saat kita lagi bingung bahkan belum bercerita ke siapapun, dia tahu perasaan kita. Dia tahu pikiran kita adik-adik. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Saat kita sedang bingung, kita sedang sedih, saat kita tidak tahu harus berbuat apa, kita cukup cerita aja sama Dia. Kita tinggal sebut namanya. Tuhan Yesus, hari ini aku sedih. Tuhan Yesus, hari ini aku kesulitan belajar. Tuhan Yesus, hari ini aku ingin melihat papa mamaku bisa rukun kembali. Adik-adik,
Tuhan Yesus mendengar setiap doa kita, isi hati kita, dan juga pikiran kita. Dia adalah seorang sahabat yang sejati. Ingat terus ya itu adik-adik, jangan lupa bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, dialah sobat sejati kita, sobat yang sangat setia. Jadi adik-adik, kapanpun adik-adik merasa perlu ada pendengar yang mau mendengarkan cerita kita, berdoalah, Tuhan pasti mendengar. Mungkin adik-adik saat ini sedang merasakan kekhawatiran, kecemasan, ataupun sedang mengalami keraguan. Adik-adik, berdoalah, Tuhan pasti mendengar. Dan Kak Laura juga mengalami dari kecil sampai saat ini. Ketika Kak Laura pun juga sedang merasa sedih dan takut, Kak Laura bisa berdoa. Dan Tuhan pasti mau untuk memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga ketenangan di dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus, kita patut bersyukur adik-adik. Mari kita selalu semakin rindu untuk mengenal Tuhan dan juga mau selalu menjalin hubungan yang dekat dengan sahabat kita yang setia. Adik-adik, gimana caranya? Tentu dengan kita selalu berdoa, dengan kita selalu memanggil namanya, dan tentu dengan selalu membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah kita semakin mengenal siapa Yesus sahabat kita. Dan saat ini kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ana. Yuk adik-adik, kita pelihara kesukaan kita membaca firman, dan juga saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Online GKI Gunung Sahari. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kakak yakin kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita dan semangat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa kalau hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah meski masih secara online. Kami bersyukur kalau Tuhan mau menyatakan diri kepada kami, memperkenalkan diri kepada kami, anak-anak-Mu. Bapa dalam surga, kami siap mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga apabila kami mendengar dan juga kami merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Tolong kakak kami akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya dengan keterbatasan dan kelemahannya Tuhan pakai dia untuk menyatakan kebenaran. Biarlah hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak ajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 4 ayat 1-17. Kalian juga boleh sambil melihat memperhatikannya dalam Alkitab kalian masing-masing. Mari kita dengarkan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." tetapi Tuhan berfirman kepadanya,
Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena negara kita Republik Indonesia yang tercinta pada tanggal 17 Agustus kemarin baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Setiap orang atau bangsa manapun di dunia tidak suka dijajah oleh siapapun dan bangsa manapun. Adik-adik, Alkitab mencatat bahwa umat Allah bangsa Israel juga pernah mengalami penjajahan, bahkan perbudakan. Selama berapa tahun? 430 tahun. Kita lihat dalam Keluaran 12 ayat yang ke-40. Adik-adik, dengan kejam orang Mesir menindas orang Israel. Disuruh kerja lebih keras tanpa ada waktu istirahat. Orang Mesir memperlakukan orang Israel dengan kasar, seperti kepada budak. Memang mereka adalah budak. Tidak ada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Adik-adik, namun jauh di atas sana, di surga, di kediaman Allah, Allah mendengar, mengingat perjanjiannya kepada bapak-bapak leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah melihat dan mempedulikan mereka. Kita bisa lihat dalam Keluaran 1 ayat 24 sampai 25. Adik-adik, Allah belum selesai dengan misinya. Allah melanjutkan misinya. Apa misinya kali ini yang tadi kita baca bersama-sama dalam Keluaran 4? Allah akan berperang melawan Mesir. Ya, kita lihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Adik-adik, Tuhan akan berperang melawan bangsa Mesir. Yang mustahil dilakukan oleh orang-orang Israel itu sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak berdaya tentunya, adik-adik. Ya. Bagaimana adik-adik Allah melakukan semuanya itu? Lagi-lagi Allah mau melibatkan manusia dalam menjalankan misinya itu. Nah, adik-adik, siapa orang yang Allah akan pakai untuk mengemban misi pembebasan umatnya dari bangsa Mesir?
dari tangan Firaun itu? Ya, dialah Musa yang minggu lalu kalian sudah dengar ceritanya. Bagaimana Allah mengutus Musa. Ya, saat Musa sedang menggiring ternaknya ke Gunung Horeb, malaikat Tuhan menyatakan diri dalam rupa semak belukar yang menyala kepada Musa. Bagaimana respon Musa? Adik-adik, begitu banyak keberatan Musa kepada Allah. Dan Allah selalu menguatkan Musa, memberikan jawaban agar Musa percaya diri. Allah selalu meneguhkan Musa. Ya adik-adik, Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa, yaitu dengan 3 tanda ajaib. Kita melihat, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Adik-adik, biasanya orang menangkap ular kepalanya, ya. Tapi Tuhan menyuruh Musa ekornya. Ini adalah sesuatu mujizat yang Tuhan berikan kepada Musa dan bukan kepada orang lain. Nah adik-adik, tanda yang kedua adalah apa? Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali. Dan yang ketiga adik-adik, yaitu apa? Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Adik-adik, apakah dengan 3 tanda ajaib ini Musa percaya, yakin kepada Tuhan, dan dia mau ke Mesir? Belum adik-adik, ya. Musa masih mempunyai keberatan, yaitu dalam ayat yang ke-10. Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Adik-adik, Musa meragukan kemampuan bicaranya, ya. Namun Tuhan menjawab dengan pertanyaan balik dan janji penyertaannya. Dikatakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Adik-adik, sampai di sini pun Musa belum cukup. Dia masih kurang yakin. Musa mengatakan apa, adik-adik? Ah Tuhan, utuslah, kiranya siapa saja yang patut kau utus. Waduh. Kemudian bagaimana Tuhan begitu marah, adik-adik. Tetapi di dalam kemarahan, Tuhan begitu mengasihi Musa. Dia mendengar dan menjawab doa Musa yang mengatakan bahwa apa, adik-adik? Musa akan diberikan seorang yang mendampinginya, yaitu siapa? Harun. Tuhan mengutus Harun. Adik-adik,
Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Biarlah kita juga mau dan rela dipakai oleh Tuhan untuk membawa kelepasan bagi orang yang masih dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa kepada Kristus. Adik-adik, kalian juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan, melayani orang lain, melayani saudara-saudaramu. Mungkin adikmu yang belum bisa membaca, kamu bisa mengajarkannya membaca sampai dia boleh melek huruf. Kalian juga bisa menolong orang tua kalian di dalam bekerja di rumah. Tuhan akan memakai kalian juga menolong temanmu yang mungkin membutuhkan informasi, juga pelajaran yang mungkin mereka belum mengerti, memahami. Apalagi sekarang adik-adik ada kesulitan tersendiri di dalam belajar secara online. Adik-adik, biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau dipakai oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur pertama-tama untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami. Bapa dalam surga, terlebih kami bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari kuasa dosa. Bapa, kami juga rindu Tuhan, Engkau memakai kami, anak-anak-Mu, walau kami masih kecil Tuhan, membawa teman-teman kami, keluarga kami yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan, untuk mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, tolong kami juga anak-anak-Mu untuk boleh melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk juga boleh memberi bantuan kepada teman-teman kami yang membutuhkan, juga untuk mereka yang membutuhkan berbagai macam pertolongan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami yang masih dijajah oleh COVID-19 dan juga umat di seluruh dunia, umat manusia di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, membebaskan kami dari COVID-19. Bersyukur Tuhan untuk vaksin dan juga obat-obatan yang tengah diupayakan penemuannya. Biarlah Tuhan memberikan keberhasilan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang terpapar sakit corona Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tuhan juga yang menolong para medis, dokter, para perawat untuk boleh menolong mereka yang sakit. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat di dalam perjuangan menolong sesama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan bagi kita semua, yaitu dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Sampai jumpa.